Pada zaman dahulu, di Tiongkok, Provinsi Hangzhou, terdapat sebuah desa yang memiliki tanah yang subur. Sebagian besar mata pencaharian penduduk di desa itu adalah bertani, sehingga mereka pun hidup makmur. Di desa itu terdapat seorang saudagar kaya yang bernama Hansen. Dia memiliki puluhan hektar tanah persawahan. Oleh karena keuletan dan kebaikannya, ia dikarunia hasil sawah yang berlimpah ruah. Walau kaya, Hansen tidak pernah lupa daratan. Ia tetap hidup bersahaja dan sangat mematuhi semua nasihat yang diberikan ayah dan ibunya. Tetapi amat disayangkan, Hansen memiliki seorang istri yang boros yang bernama Meisu. Mungkin telah menjadi kepribadian keluarga istrinya. Setiap makan nasi pasti tidak habis, dan sisa nasi di piring dibuang begitu saja. Nasihat Hansen selama 2 tahun tidak pernah dihiraukan oleh istrinya. Dia hanya beralasan bahwa di gudang beras mereka masih banyak cadangan beras. Lagi pula, nasi yang dibuangnya cuma sedikit saja. Para leluhur mengatakan, Tuhan tak akan memberikan berkah kepada umat yang tidak dapat menghargainya. Tidak selamanya langit itu cerah. Pada suatu ketika, sawah Hansen diserang hama wereng yang mengakibatkan tanaman padinya rusak semua. 4 kali penanaman dilakukan, dan semuanya gagal panen akibat hama wereng yang mengganas. Persediaan beras di gudang pun mulai habis. Hansen sekeluarga mulai menghemat dengan memakan bubur setiap hari, kecuali Meisu yang tidak tahan makan bubur selama 2 minggu. Melihat suaminya yang telah bangkrut, ia pun memiliki rencana untuk meninggalkan suaminya. Segala alasan mulai dijadikan sebagai bahan untuk bertengkar agar berpisah. Bahkan terakhir, Meisu mulai mencari masalah dengan kedua orang tua Hansen. Pada suatu pagi, ketika Meisu telah siap-siap untuk meninggalkan rumah, Hansen mengajaknya untuk mengunjungi tanah persawahan mereka sejenak. Karena ada sesuatu yang akan diperlihatkan Hansen kepada istrinya sebelum mereka berpisah. Di tengah-tengah area persawahan milik Hansen itu, terdapat sebuah peternakan ayam yang luas sekali. Ribuan ekor ayam diternak di sana untuk diambil dagingnya, dan sebagian lagi diambil telurnya. Meisu berkata, "Peternakan siapa ini?" Hansen menjawab, "Peternakan ini berasal dari nasi yang kamu buang selama 2 tahun, istriku." Meisu kembali berkata, "Bagaimana mungkin? Nasi yang kubuang sedikit saja setiap hari. Bagaimana bisa menjadi peternakan ayam seluas ini?" Hansen menjawab, "Pada mulanya, saya membeli 4 ekor ayam betina dan 1 ekor ayam jantan. Kemudian,
Kelima ekor ayam itu saya pelihara di belakang rumah kita, dengan diberi sisa nasi yang kamu buang setiap hari. Kemudian, ayam itu bertelur dan menetaskan anak ayam, sehingga ayam kita bertambah terus. Sebagian ayam kujual untuk membeli makanan mereka, dan sebagian nasi yang kamu buang secara rutin kuberikan pada ayam kita. Demikianlah usaha peternakan ini saya kelola dan berkembang terus sampai hari ini. Melihat suaminya ternyata tidak bangkrut, Mesu ingin kembali kepada suaminya lagi. Hansen bersedia menerima istrinya kembali, tapi dengan satu syarat, yaitu bila seember air setelah disiram keluar dari rumah dapat dikumpulkan kembali, barulah Hansen dapat menerima istrinya kembali. Mungkinkah, bersalahkah Hansen yang tidak bersedia menerima istrinya kembali? Suami istri yang baik adalah orang yang selalu bersama kita, baik dalam kesusahan maupun dalam kesenangan. Siapapun yang tetap setia bersama kita, walaupun ketika susah, hargailah dan hormatilah dia sepanjang masa. Bagaimana jika orang yang hanya bersedia bersama kita di saat senang saja? Pantaskah ia dihargai dan dihormati? Sebutir nasi sulit didapat, tabur benih di bawah terik mentari, bajak sawah keringat bercucuran. Pahamilah jeripaya para petani. Insafilah asal sebutir nasi. Sebutir nasi sungguh berharga di bawah ayoman langit dan bumi. Cahaya surya rembulan menyinari dalam musim yang terus berganti hingga saat panen pun tiba. Sebutir nasi bernilai tinggi. Renungilah asal sebutir nasi. Puji syukur pada langit dan bumi, juga surya dan rembulan yang menyinari. Terima kasih kepada petani. Sebutir nasi sulit didapat. Saat makan, jangan sisakan nasi. Sia-sia jika nasi terbuang. Insafilah makna luhur ini. Hidup hemat, kau akan diberkahi. Sebutir nasi bernilai tinggi. Semua sumber daya harus dihemat. Inilah kewajiban kita bersama sebagai langkah awal pembinaan. Mari kita amalkan bersama. Terima kasih, semoga bermanfaat.